Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rawasanul Khat dari kelas 10 MIPA 1 ASA 28, ingin mempresentasikan tentang K8 konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dan dipisahkan. Pengertian BUMD adalah badan usaha yang diatur dengan suatu peraturan daerah. Peran BUMN penghasil barang dan jasa guna pemenuhan hajat hidup orang banyak, pelopor sektor-sektor usaha yang belum dinikmati swasta, pelaksanaan pelayanan publik, membuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu pengembangan usaha kecil dan koporan, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Peran BUMD melaksanakan pembangunan daerah maupun nasional, membuka lapangan kerja, sumber pendapatan asli daerah. Bentuk-bentuk BUMN: badan usaha perseroan atau persero, berbentuk perseroan terbatas yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa. Contohnya PT Pertamina dan PT Kimia Forma. 2. Badan usaha umum atau Perum, badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak berbasis atas saham. Contohnya Perum Dam, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Peruri. Bentuk-bentuk BUMD: badan usaha perseroan daerah dan badan usaha umum daerah. Jenis-jenis kegiatan usaha BUMD: 1. Kegiatan transportasi umum, bidang pengelolaan pasar, bidang jasa perbankan, dan terakhir bidang penyedia air bersih. Kebaikan dan kelemahan BUMN. Kebaikan BUMN: menyediakan barang dan jasa untuk publik, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hidup orang banyak, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha dengan baik. Kelemahan BUMN: lambat dalam mengambil keputusan, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. BUMN bertujuan untuk memberi layanan pada masyarakat. Akibatnya seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, kebaikan BUMD: berusaha menyediakan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja, memberikan keamanan kerja bagi pegawai. Kelemahan BUMD: kurang cepat mengambil keputusan, sering kekurangan modal, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Selanjutnya, badan usaha milik swasta atau BUMS. Pengertian BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perbedaan perusahaan swasta dan BUMS: perusahaan swasta dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham. BUMS dimodali dan dikelola oleh organisasi yang mengatur perusahaan swasta. Peran BUMS dalam perekonomian: menambah produksi nasional, menambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional, pembuka lapangan kerja. Bentuk-bentuk BUMS: 1. Badan usaha perseorangan, perusahaan yang dikelola oleh satu orang sehingga segala risiko ditanggung sendiri. Yang kedua, firma atau FA, badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih dengan semua pemilik penyumbangan modal. Yang ketiga, persekutuan komodir atau CU, badan usaha yang keanggotaannya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu parif. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham. Kenyataan kekuatan dan kelemahan BUMS: 1. Kekuatan: cepat dalam mengambil keputusan, penyumbang pajak pada kas negara, penyedia barang dan jasa, banyak menampung tenaga kerja. Yang kedua, kelemahan: terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan, sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh.
Jenis-jenis kegiatan usaha BUMS: perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, perusahaan swasta campuran. Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS: 1. Mempersiapkan sejumlah faktor, memperlihatkan beberapa hal yang harus dimiliki, mempersiapkan dokumen perizinan, mengadakan rapat umum program saham, membuat akta risonnis, mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di pengadilan negeri, mengurus pengesahan menjadi badan hukum berkaitan dengan jenis usaha yang dijalani, mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dalam lembaga negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam pengucapannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.